Shalom jemaat Tuhan, salam kepada semua jemaat Bukit Sinai. Selamat kembali kita bertemu di dalam kebaktian online kita. Jadi sebelum kita memulaikan kebaktian, mari kita sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Haleluya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa atas nafas dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi ini Bapa, membawakan segala pujian dan penyembahan kami Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Pada pagi ini Bapa kami datang Tuhan membawa segala apa yang ada pada kami Tuhan, hati kami Bapa, hidup kami Tuhan kami letakkan di Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya ya Bapa. Engkau sertai Tuhan kebaktian kami Tuhan pada pagi ini Bapa, dari permulaan pertengahan ke akhirnya Bapa. Kami tahu Bapa Engkau akan tetap terus Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Bapa, Engkau akan tetap terus bersama dengan kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa, kami serahkan segalanya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Bapa, berkati setiap hati kami Bapa. Yang kami datang Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di doa kami Tuhan, kami angkat di dalam nama-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan kita masih menyembah Tuhan, kita datang di hadapan Dia, kita nyatakan syukur kita kepada Dia. Kita menyatakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik dan selamanya Dia baik. Amin.
lagi memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita, kita nyatakan Allah sanggup, dan Dia juga adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan peganganku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan peganganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan satu lagi dengan pujian kita, Yesus kekasih jiwaku dan aku banggakan. Kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
Kita nyatakan firman Tuhan itu adalah sama dahulu dan sampai selama-lamanya. Kita siapkan hati kita, mari teman Tuhan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat
Tuhan menyertai kami Bapa. Hadirat-Mu ya Bapa, tetap terus berada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan berbawa harum dari depan Kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini adalah kami Tuhan, kami berdoa kami dalam nama-Mu ya Tuhan. Amin. Salam kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya kepada kita semua, kita tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Yang walaupun kita tidak dapat pergi beribadah di gedung gereja buat sementara masalah pandemi COVID-19 ini, tetapi kita terus mengadakan ibadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Karena firman Tuhan berkata, kalau ada 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sebelum kita masuk dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami dapat memulia Engkau, menyembah Engkau pada pagi ini. Sekarang sebelumnya kami mendengar dari sabda firman-Mu, hamba berdoa mohon urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Biarlah Engkau dimuliakan, diagungkan di dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Dan juga Engkau urapi jemaat-Mu yang mendengar, supaya dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tajuk firman Tuhan pada pagi ini, iaitulah keyakinan akan keselamatan. Keselamatan ini adalah berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Setiap orang Kristen yang ingin memiliki keyakinan akan keselamatan, yaitu kepastian bahwa pada saat Kristus datang kembali atau maut tiba, dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Penulis surat Yohanes ini adalah Yohanes sendiri. Maksud Yohanes dengan penulis surat ini ialah supaya umat Allah boleh memiliki keyakinan itu. Kalau kita perhatikan, sepanjang surat ini, Yohanes tidak pernah menyatakan bahwa suatu pengalaman pertobatan di masa lampau merupakan keyakinan atau jaminan keselamatan. Menganggap bahwa kita memiliki hidup kekal hanya berdasarkan pengalaman yang lampau atau iman yang tidak hidup lagi adalah suatu kesalahan yang serius. Maka itu di dalam surat ini memberikan kepada kita cara bagi kita untuk mengetahui apakah kita memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus Kristus. Nah, seperti mana tajuk firman Tuhan pada pagi ini, yaitu keyakinan akan keselamatan. Yang pertama, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita percaya kepada Anak Allah, seperti mana dalam pembacaan kita tadi. Tidak ada hidup kekal atau keyakinan akan keselamatan tanpa iman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus.
yang mengikuti Dia sebagai anak Allah, diutus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka itu ibu bapa, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita tinggalkan Yesus dalam hidup kita. Janganlah kita ada kepercayaan yang lain selain daripada anak Allah, yaitulah Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia saja kita memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang Yesus bicarakan, yaitulah hidup yang telah disediakan. Karena hidup yang kita hadapi di dunia ini, ataupun hidup kita di bumi ini, itu adalah hidup yang sementara saja. Tetapi hidup yang Tuhan Yesus telah sedia untuk kita, itu adalah hidup yang kekal, di mana hidup itu tidak ada berkesudahan. Kita peroleh hidup kekal itu hanya melalui Yesus saja. Maka itu jangan kita tinggalkan Yesus dalam hidup kita. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, jangan kita tinggalkan Yesus. Yang kedua, yaitulah kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita menghormati Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh berusaha untuk menaati perintahnya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan juga Yohanes pasal 8 ayat 31 dan Ibrani pasal 5 ayat 9. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang ketiga, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita mengasihi Bapa dan Anak dan bukan dunia. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Jikalau kita mengalah pengaruh dunia, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita perlu mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh karena firman Tuhan ini berkata, jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam hati orang itu. Maka itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena apa yang ada di dalam dunia ini, yaitulah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di mana keinginan daging itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di mana keinginan daging ini, kalau kita melakukan menurut keinginan daging, ia akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi kita tidak akan dapat memiliki hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal
jikalau kita sudah biasa dan dengan tekun melakukan kebenaran dan bukan dosa. Melakukan kebenaran dengan tekun, bukan dosa. Itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Pada pihak lain, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal daripada iblis. Itu ada dalam firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 7 hingga yang ke-10. Yang kelima, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita mengasihi saudara seiman. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita boleh baca ayat itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 19, dan juga pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yang keenam, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita sadar bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah kita karuniakan, yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kita boleh baca itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Di mana kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita. Karena Roh Kudus itulah yang senantiasa memberi kepada kita kesadaran. Karena ada dua roh yang bertentangan di dalam hati kita manusia. Roh Allah dan juga keinginan daging kita. Di mana keinginan daging, keinginan roh Allah ini senantiasa bertentangan di dalam hidup kita. Jikalau kita tidak memelihara roh Allah yang ada di dalam hidup kita, kita lebih memelihara keinginan daging. Kita lebih melayani keinginan daging. Kita lebih banyak melakukan ikut keinginan daging. Maka iman kita akan berakhir dengan kegagalan. Kita akan kalah untuk menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita jikalau kita tidak memelihara roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Di mana roh Allah yang ada dalam diri kita, Dia mau supaya kita senantiasa berdoa. Dia mau supaya kita senantiasa membaca firman-Nya. Dia mau supaya kita ada persekutuan dengan saudara seiman. Apabila kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang senantiasa berbicara dan bisik dalam hati kita untuk menyatakan bahwa itu adalah salah. Bila roh Allah ada di dalam hati kita, kita tidak senang diam di dalam dosa.
Waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak senang diam di dalam dosa. Oleh karena Roh Allah itulah yang senantiasa berbicara dalam hati kita. Roh Allah itulah yang memberi kesadaran kepada kita bahwa hidup kita sedang di dalam dosa, sedang melakukan perbuatan dosa. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Yang ketujuh, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus dan hidup seperti Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dan juga Yohanes pasal 8 ayat 12. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di mana Yesus Dia adalah teladan bagi kita. Teladan bagi kita di dalam penderitaan. Karena hidup kita dalam dunia ini, kita tidak dapat lari daripada penderitaan. Tetapi penderitaan Yesus itu dia lebih berat daripada kita. Penderitaan yang kita alami dalam hidup ini tidak sebanding saja dengan penderitaan Yesus. Tuhan Yesus dia menjadi teladan kepada kita dalam penderitaan. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita, di mana kita mempunyai masalah masing-masing dalam hidup kita. Entah itu masalah kesehatan, entah masalah di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita, yaitu teladan dalam kesabaran. Kita perlu sabar dalam kita menghadapi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita perlu bersabar. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dia mengajar supaya kita sabar. Dia mengajar kita supaya kita saling mengasihi. Mengajar kita supaya kita saling mengampuni. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Itu teladan yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan Yesus sendiri dihina. Tuhan Yesus sendiri difitnah. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, di mana dia mengatakan kepada orang yang menghina dia, kepada orang yang mengolok dia, ampunlah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu contoh teladan yang Tuhan tinggalkan kepada kita, supaya jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kita mengampuni orang yang mengecewakan kita. Itu teladan yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Yang ke-8, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita percaya dan menerima dan tetap tinggal di dalam firman yang hidup. Firman yang hidup di sini yaitulah Tuhan Yesus sendiri. Kita tetap tinggal di dalam firman yang hidup, yaitu tetap tinggal di dalam Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 1 dan ayat 1. Dan juga 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Di sana kita membaca, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa yang kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu.
Yaitulah firman yang hidup yang kita telah dengar dalam berapa tahun yang lalu. Firman yang hidup itu harus tetap tinggal di dalam hati kita. Apa yang kita dengar dari mulanya tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Yang kesembilan, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Kristus untuk membawa kita bersamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Kita perlu menyucikan diri seperti Dia yang telah memanggil kita adalah suci. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 hingga 3 dan juga Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana keyakinan akan keselamatan, yaitu hidup yang kekal yang kita telah terima daripada Tuhan. Karena saat kita menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, saat kita telah mengaku, yaitu membuat pengakuan di hadapan Tuhan, kita mengaku bahwa kita mau hidup mati bersama dengan Tuhan. Pada saat itulah kita menerima keselamatan itu. Perlu kita yakin akan keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan. Yaitulah hidup yang kekal yang Tuhan telah sedia bagi saya dan kita semua. Hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Maka itu jangan kita lari daripada Tuhan. Jangan kita menaruhkan pengharapan kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Tanda kita adalah anak Allah. Tanda kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita menghormati Dia dalam hidup kita, yaitu kita mengikut perintahnya. Kita mengikut perintahnya dan tekun melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan pada pagi ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menolong kita sebagai orang yang percaya. Menolong kita supaya kita yakin dengan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita sendiri renung kembali. Kita koreksi hidup kita sendiri. Di mana saya sudah sebut ada beberapa cara yang kita harus lakukan, yang ada dalam hidup kita. Jadi untuk kita meyakin bahwa kita memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih, sekian firman Tuhan yang saya bawa pada pagi ini. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini, saya mau ambil masa ini untuk berdoa.
Saya ingin berdoa bagi kita sebagai jemaat Tuhan dan juga berdoa bagi firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada pagi ini. Saya harap kita terus setia di dalam kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala dan kita berdoa masing-masing dimanapun kita pada saat ini. Kita sedang berkumpul dengan keluarga kita, jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan kepadamu Tuhan Yesus, atas firman-Mu ya Tuhan yang telah kami ya Tuhan Yesus dengar ya Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan telah berhenti berbicara, tetapi biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini, kuasa firman-Mu ya Tuhan Yesus terus ya Tuhan berdengung ya Tuhan di dalam hati kami, setiap pribadi ya Tuhan yang mendengar ya Tuhan pada pagi ini. Haleluya Bapa di sorga, berkatilah firman ini di dalam hati ya Tuhan Yesus kami semua. Terima kasih Bapa, pada saat ini hamba berdoa khusus ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang telah mendengar ya Tuhan firman-Mu pada pagi ini. Khususnya hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang ada ya Tuhan di Bukit Sinai. Tuhan terus ya Tuhan Yesus, terus memberkati iman mereka, memberkati ya Tuhan kesehatan mereka, memberkati ya Tuhan ekonomi mereka, memberkati ya Tuhan persekutuan mereka, ya Tuhan sebagai ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi pemimpin yang ada, ya Tuhan di gereja-Mu, ya Tuhan yang ada di Bukit Sinai. Tuhan Engkau memberkati persekutuan mereka, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus mereka supaya mereka ya Tuhan terus ya Tuhan Yesus melakukan ya Tuhan, menjalankan ya Tuhan tugas-Mu ya Tuhan Yesus yang mulia. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ada di Bukit Sinai ya Tuhan, dengan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan lawati mereka, jamah ya Tuhan bagian-bagian tubuh yang sakit dengan ya Tuhan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberi kesembuhan ya Tuhan bagi yang sakit ya Tuhan pada hari ini. Entah itu ya Tuhan sakit ya Tuhan apa saja sakit ya Tuhan, tekanan darah tinggi dan kolesterol dan semuanya, Tuhan Engkau ya Tuhan jamah, memberi ya Tuhan kesembuhan ya Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Engkau ya Tuhan hiburkanlah hati yang susah, dan Engkau kuatkanlah ya Tuhan hati yang lemah. Tuhan Engkau ya Tuhan memberi ya Tuhan kepada ya Tuhan mereka damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin pelihara, Engkau melindungi kami, ya Tuhan, oleh karena pada masa ini, ya Tuhan, kami sedang ya Tuhan Yesus berhadapan dengan ya Tuhan Yesus, ya Tuhan virus ya Tuhan yang ya Tuhan sedang menular ya Tuhan di seluruh ya Tuhan dunia ini, yaitu coronavirus ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau pimpin, Engkau lindungi, Engkau pagari, bungkusi ya Tuhan jemaat-Mu, bungkusi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, inilah doa yang hamba naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.